Satu. Shalom. Halo, Halo, Bapak Abuna. Bapak Ibu semua, selamat Salam pagi. Abuna. Salam Selamat Abunia, pagi untuk kita saudara-saudara kita semua. semua. Shalom, Buduma. Shalom juga. Iya, shalom Mang Inang Ito tulang nang tulang ya. Inang matua ya, semua Bapak Ibu sedoyo ya. Waduh, luar biasa ini. Bu Sekar. Wah, Bu Sekar ini ada wajah kelegaan ya. Wajah kelegaan, wajah janji Tuhan tergenapi ini. Sudah bertemu dengan Tuhan Amin. soalnya ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudaraku sekalian, kita kasih jempol dulu dong buat kesetiaan saudara-saudari seiman kita di keluarga besar BW ini. Kamu luar biasa, katakan kamu luar biasa. Kamu luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang apa, saudara? Baik, Baik, sangat Nah, baik, Selamat baik, Teramat baik, selalu baik. baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Semangat kita sama-sama. Semangat jangan apa, saudara? Jangan Jangan kasih kendor. 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 Oke, saudara. Mari kita satu di dalam doa ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Kami serahkan dari awal sampai kepada akhirnya. Sebelum kami beraktivitas hari ini, baik yang sekolah, kuliah maupun bekerja, maupun beraktivitas di rumah ataupun berkegiatan di luar, agar kami beroleh hikmat, marifat, tuntunan dan juga penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kami semua menyembah Engkau dan tunduk di bawah kuasa otoritas tata kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, Allah junjungan kami, Tuhan dan Raja kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama yang kami sembah dan kami percaya, di dalam nama itu ada kuasa mujizat, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, terobosan dan pembaharuan. Yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, junjungan kita yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga untuk anak-anak yang mewarisi nilai-nilai kerajaan surga, baik Kak Alden maupun Talia yang sebentar lagi akan bergabung. Berikut ini yang akan Abuna share, yang Abuna sempat bilang, ini adalah salah satu hits yang begitu sangat populer ya. Lagu pujian ini dipopulerkan oleh penciptanya sendiri, yaitu seorang penyanyi rohani dan juga sering juga ya mengisi berbagai kesempatan ibadah sebagai pembicara, yaitu Bung Frankie Siombing. Anda pasti sudah mengenal pujian ini. Jadi mari sama-sama kita memuji Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya.
selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau sungguh tiada duanya, kasih-Mu yang sanggup menerima dan mengubahkan hatiku menjadi baru. Seakan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kau tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Dan itu adalah kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yuk sama-sama tepuk tangan yang sepakat. Oh haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada kasih yang seperti kasih Yesus. Iya, nggak ada saudara. Anda mau cari di satu tempat, di tempat lain, dijamin apa? Tidak ada. Iya, ya. Mungkin ada yang bersyarat, ada, tetapi yang tidak bersyarat cuma kasih siapa? Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, setiap hari
setiap waktu itu adalah kesempatan kita jikalau kita selama ini tanpa sadar sudah mulai menjauh, ya. Kemarin kita belajar dari Raja Manasye, ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-33 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Kita bisa melihat dan mengingat lagi betapa bahayanya ketika hati kita ini menjauh dari Tuhan, ya. Kita bisa melihat bagaimana perubahan sikap yang mulai melawan, memberontak. Mulai awalnya tuh tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan tuh apa sih? Artinya gak mau dengar, ya. Jadi tanda-tanda awal pemberontakan itu apa? Dia mulai gak mau dengar. Nah, nanti kalau itu dibiarkan, dia akan mulai melanggar. Kalau dia memang niat banget gak mau nurut, itu biasanya langsung dia akan frontal memberontak, saudara. Makanya saudara, nanti kita akan melihat nih bagaimana kehancuran itu akhirnya Tuhan buka dan dipersilahkan masuk untuk menimpa Raja Manasye. Yang awalnya Tuhan begitu melindungi bangsa ini melalui pemerintahan Raja Hizkia. Ya, artinya apa? Ada satu transisi dan ada satu peristiwa yang serta-merta ditentukan oleh sikap generasi berikutnya, sikap kita di hari berikutnya, di kesempatan berikutnya. Kalau hari ini adalah kesempatan berikutnya, maukah saudara dan saya untuk belajar dan menggunakan dan memanfaatkan kasih karunia Tuhan supaya kita ini benar-benar bisa mengalami yang namanya pertobatan, sehingga kita dihindarkan dari malapetaka dan kehancuran, agar apa yang diceritakan oleh Manasye, ya, yang sempat juga dipenjara di masa pemerintahan Raja Asyur, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita memenjarakan hak istimewa kita sebagai anak raja, memenjarakan status kita sebagai manusia yang diizinkan memanggil Tuhan Allah sebagai Aba Bapa. Ya, mari saudara, hari ini kita mau belajar. Kalau kemarin kita belajar tentang eskalasi pemberontakan, tanda-tanda awal pemberontakan diawali dengan tidak mau dengar atau tidak menghiraukan peringatan dan nasihat. Hari ini kita mau melihat nih eskalasi kehancuran demi kehancuran, dan kita mau lihat apakah masih ada kesempatan untuk mengalami pemulihan. Langsung kita buka Alkitab kita di 2 Tawarikh pasal 33 dan kita akan melanjutkan di ayat yang ke-11. Kita mau baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Dari ayat 10 dulu ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ya, nggak mau dengar. Oke. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota.
Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Waduh, lega, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, jadi kita bisa lihat saudara ya, kalau ada masalah hari-hari ini, kalau ada perseteruan hari-hari, coba kita belajar untuk jujur. Perseteruan ini gara-gara kita atau memang perseteruan ini diizinkan Tuhan? Karena kalau perseteruan itu diizinkan Tuhan, berarti perseteruan itu akan mengedukasi kita. Tapi kalau perseteruan itu gara-gara kita, itu sebenarnya kita harus tahu diri. Kita harus segera minta maaf dan segera mengambil sikap sama seperti Manasye. Di sini dikatakan Manasye itu langsung melakukan apa? Saudara pernah belajar mengenai menundukkan diri dengan sengaja, merendahkan diri, posisi hati dan kepala tertunduk dan badan lebih rendah? Gampang, kana ya. Ia melakukan kana. Kana itu adalah posisi tunduk total. Hatinya tertunduk secara hati di bawah otoritas Allah, kemudian kepala kita, fisik juga kita tidak menengadah dan kita benar-benar sujud gitu, benar-benar ambruk gitulah istilahnya begitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita ini kan manusia tidak akan lepas dari yang namanya konflik, masalah. Nah, kalau memang masalahnya itu kita sadar ini gara-gara kita. Ini kan masalah ini muncul ketika lihat di ayat yang ke-10 bahwa dia tidak mau mendengar. Ya, di mana-mana kalau nggak mau dengar pasti akan membuat orang yang atau pihak yang memberikan nasihat atau saran itu pasti langsung berubah sikapnya. Sama seperti halnya kita diberhentikan oleh petugas di jalan, lalu petugas yang memberhentikan kita itu mengajak kita bicara dan memberikan kita nasihat dan arahan, terus kita cuekin yang bersangkutan gitu, matanya nggak tertuju kepada pak petugasnya. Kita malah asik ngobrol sendiri atau sambil tulis WA ya. Itu kan artinya nyuekin gitu, nggak mau dengar dan tidak menghiraukan. Itu pasti langsung dihardik sama petugas polisinya ya, atau petugas atau aparat yang memberhentikan. Kan awalnya baik-baik, pasti dihardik dan diberikan peringatan keras. Hei saudara, Anda ini saya sedang ajak bicara, bukan saya ajak main gundu gitu ya. Jadi tolong dengarkan saya dan arahkan pandangan Anda ke saya gitu. Bukan karena yang bersangkutan semata-mata adalah petugas, bukan. Tapi ini bicara mengenai kesopanan gitu. Murid kalau misalnya diajak ngomong sama guru, diberi peringatan, terus muridnya ngelengos, cengangas-cengenges, pasti akan dikasih teguran. Saya masih ingat dulu ke zaman-zaman sekolah di angkatan saya gitu, kalau ada teman-teman yang masih ribut, asik ngobrol sendiri, itu minimal dilempar pakai kapur dulu saudara. Awalnya kapur karena dulu belum pakai spidol ya, masih kapur. Iya, dilempar kapur dulu. Sampai kapur nggak mau dengar langsung dilempar pakai yang kotak penyimpan kapurnya. Aduh, saudaraku yang terkasih ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita aja manusia. Itu bisa langsung merasa gimana gitu loh ya. Nah, bagaimana kalau saya berada di titik terendah? Sama, ayo dong kita mau jujur ya. Kalau kita berada di titik terendah gara-gara kitanya nggak pernah disiplin cara makan yang baik, jangan salahkan Tuhan dong. Jangan salahkan usia juga dong. Kalau kita kan sudah pernah makan enak ya. Nah, mohon izin ya, kita sudah pernah makan enak. Saya bicara dalam kapasitas sebagai hamba Tuhan.
Kita sudah pernah makan enak, kita bahkan sudah pernah makan makanan yang belum pernah dimakan oleh anak dan cucu dan mantu kita dan besan kita ibaratnya. Dulu kita udah pernah zaman muda, lah masa kita paksa harus makan terus? Padahal kalau kita tahu, kita sadar betul kalau saya makan ini, asam urat saya naik misalnya, kolesterol saya juga naik, darah saya naik, ya. Masa nanti gara-gara makan ini udah bukan kolesterol asam urat lagi yang naik, malah kita langsung naik bukan di dunia tapi udah di akhirat. Nah itu kan repot saudara. Kasihan, mana tugas masih banyak ya kan. Istri juga masih butuh suami, atau suami masih butuh istri, anak-anak atau cucu masih butuh opungnya atau kakeknya atau orang tuanya. Coba kita harus jujur dan kita harus mampu untuk apa? Menahan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak terbelenggu oleh penyakit itu sendiri. Supaya kita juga tidak terikat dan tidak terkait dengan resep-resep dokter setiap hari. Berbelas kasihanlah saudara dengan tubuh kita ini saudaraku. Rasa belas kasihan ini itu ada di ayat yang ke-13. Kita lihat bagaimana perubahan yang Tuhan nyatakan. Di situ dikatakan, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, di sini saudara, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonan. Ini sebenarnya mengabulkan doanya ada satu istilah sebenarnya. Ya. Ada satu istilah yang di sini Tuhan di sini kan dikatakan dan memulihkan, ya, dan memulihkan. Jadi sebenarnya lebih kepada bukan memulihkan tapi lebih kepada memberi anugerah pemulihan karena belas kasihannya. Ya, karena ada unsur kata belas kasihan dan unsur kata yang sinonim dengan anugerah Tuhan, yaitu unsur katanya adalah Hanan. Karena Hanan itu memiliki dua arti. Yang satu berbelas kasihan, yang satunya adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi tindakan Tuhan di sini memang tindakan bukan karena layak loh, tapi karena Tuhan berbelas kasih. Tapi lihat bagaimana Tuhan bisa berbelas kasih. Karena kan Manasye langsung mengambil sikap berbeda dari yang tadinya ditegur sama nabi yang dikirim Tuhan nggak mau dengar. Begitu di penjara, dijebloskan gitu di kerajaan Babel, langsung dia berdoa dan dia mengaku bahwa Tuhan itu Allah. Artinya apa saudara? Dia mengaku Tuhan atas hidupnya itu adalah Allah. Kemarin kan Abuna sudah sampaikan, apapun yang ada di dalam kehidupan ini, jikalau menguasai kita, maka itu jadi tuannya kita. Dan kita adalah hambanya. Jikalau yang menjadi tuan kita itu benar-benar mengatur kita, maka kita itu sudah menjadi budaknya. Kita di hadapan Tuhan itu sebenarnya nggak lebih dari dulos. Hak kita itu cuma sampai di batas dulos, yaitu apa? Budak. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diangkatlah statusnya dari budak. Bukan hanya budak dosa saja saudara, tetapi dari strata budak yang haknya cuma nggak bisa lebih daripada sekedar mengikuti dan melakukan. Akhirnya kita boleh meminta. Nah, meminta itu hanya berlaku bagi mereka yang diakui sebagai anak. Makanya kita boleh meminta kepada Tuhan dalam status anak yang diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri. Disebut anak Allah, yaitu Aba, Bapa kita boleh panggil. Bedanya anaknya bukan huruf besar tapi huruf kecil. Ya. Jadi kalau misalnya hari-hari ini berkaitan dengan makan tadi, ayo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, belajar yuk kita sama-sama melihat. Jangan salahkan tubuhnya yang lemah. Jangan salahkan sakit penyakitnya. Emang nih dasar kepala
udah peyang sakit mulu. Jangan saudara. Justru kalau udah peyang jangan dikata-katain. Dasar nih kaki udah nggak kuat kayak dulu nih emang. Kalau udah lemah jangan dikata-katain. Tapi justru apa? Kita pelihara, berbelas kasihlah kepada tubuh kita sendiri. Dengan begitu kita boleh melihat masih ada anugerah Tuhan loh di usia saya yang tua ini. Bagaimana Tuhan masih memberikan izin kita masih hidup sementara mungkin saudara-saudari, kerabat dan teman kita yang seusia sudah pada berpulang. Kita masih di sini. Jadi jangan pernah juga mengatakan, aduh Tuhan lu maunya apa sih? Mendingan lu bikin gua mati aja deh. Loh gimana? Kalau Tuhan bisa ngejawab saat itu juga mungkin Tuhan boleh ngomong begini. Kamu nih lucu, baru kemarin teman kamu ini minta sama saya kalau boleh jangan mati dulu malah kamu minta mati. Atau mau saya tuker apa posisinya? Kan gak mungkin begitu saudara ya ibaratnya. Sama, kita juga kalau melihat pribadi orang yang bermasalah sudah berubah, kita harus mengakui dia sudah mulai berubah. Ya berbelas kasih lah. Tuhan aja berbelas kasih langsung kok gak pakai syarat. Makanya orang yang punya masalah harus segera berubah. Buktinya berubah yaitu apa? Bertobat. Berbelas kasih juga sama orang yang udah sering kali ngasih nasihat. Anak-anak berbelas kasih sama orang tua. Kasihan. Mau sampai kapan orang tua nyap-nyap terus kayak Woody Woodpecker? Anda tahu Woody Woodpecker? Film kartun burung pelatuk itu loh. Yang bunyinya dia matuk terus gak berhenti-berhenti. Kalau ketemu pohon sama. Mau sampai kapan sih orang tua ketemu anak bunyi terus. Suami ketemu istri bunyi terus. Mau sampai kapan? Berbelas kasihlah sama yang ngomong. Berubahlah ya. Nah tapi kalau misalnya saya punya masalah, kena masalah tadi, cerminnya tuh tadi. Itu masalah gara-gara kita atau memang Tuhan izinkan supaya kita itu menyadari ini adalah panggilan saya untuk bertobat. Ketika punya masalah itu jangan melihat bahwa aduh emang saya sial, emang Tuhan gak mengasihi saya. Loh gimana? Salah satu cara Tuhan memanggil kita itu adalah apa? Dikasih masalah supaya kita sadar hidup kita ini bukan menurut apa yang kita mau. Setuju katakan amin. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak masih bersama dengan hadirat Tuhan bersama dengan saya di sini. Angkat tangannya, taruh tangan di dada. Saya harus sadar. Iya. Yuk kita sadar masing-masing ya. Kalau sadarnya bareng-bareng gimana? Ya susah, kita soalnya beda tempat. Tapi kalau kita setiap pagi ikut BW, saya pastikan kita bisa sadar bareng-bareng. Amin. Kita bisa bertobat setiap hari bareng-bareng. Amin. Supaya kita mengalami pemulihan setiap hari bareng-bareng juga. Amin. Iya, supaya kita tidak dibinasakan bareng-bareng. Amin. Jadi kalau misalnya ada masalah, coba kita lihat sebagai ini panggilan saya untuk bertobat. Karena Tuhan itu gak pernah berniat membinasakan. Tuhan aja turun ke dunia kok jadi manusia. Ngapain dia mau membinasakan manusia? Tapi Tuhan tuh pengen manusia sadar. Nah kalau kita sudah mulai dengar kebenaran ini, ayo dong ditambah vitamin doanya. Dengan kerendahan hati, bawa dirimu datang kepada pintu anugerah Tuhan. Anak-anak juga ayo belajar dong. Belajar untuk berani berdoa di hadapan Tuhan. Ngaku Tuhan Yesus, aku ini memang udah salah. Terus kita tuh harus memberikan sebuah deklarasi, mendeklar gitu. Pengakuan gitu, confess. Kalau anak-anak sekarang tuh confess. Lu udah confess belum sama si kakak ini gitu. Biasanya gitu ya, confess. Apa itu confess? Confession, pengakuan, mengakui. Cobalah kita berdoa itu harus mengakui Tuhan, aku akui Engkau adalah Tuhan. Dan aku akui nasihat yang disampaikan oleh si A ini benar. Itu kuncinya Bapak Ibu, supaya kita tidak lagi menjadi orang seperti Manasye. Yang awalnya gak mau dengerin, tetapi menjadi pribadi yang berubah dari hati kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih,
Untuk Anda yang berkeluarga, percayalah selalu masih ada kesempatan. Kita nggak usah ngomong kesempatan kedua, kesempatan ketiga deh. Tapi kalau kita masih diberi nafas kehidupan, ayo kita lihat bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi jangan sesali keadaannya, supaya kita tidak menjadi manusia yang menyesali kesempatannya. Dan bagi anak-anak muda, jangan tunggu nanti sudah tua baru bertobat. Jangan tunggu nanti jatuh parah baru bertobat. Jangan tunggu kena masalah baru bertobat. Jangan tunggu kena malapetaka baru minta ampun. Percuma. Apa bedanya sama orang-orang di luar sana? Kalian adalah anak-anak muda generasi Kristus. Gen DNA di dalam diri kalian itu adalah harusnya DNA murid Kristus. Ayo kita belajar dari kisah Manasya ini. Bagi generasi muda yang mendengar BW hari ini, belajarlah dari kisah Raja Manasya ini. Jangan tunggu nanti. Akui bahwa tidak ada Allah yang seperti Yesus Kristus. Ya, Dialah Allah di atas segala Allah. Dan bagi kita semua, yuk pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Katakan dengan sama-sama dengan saya. Jangan putus asa. Hai diriku, sebab tidak ada dosa yang terlalu besar dibandingkan kasih karunia yang belas kasih Tuhan. Ya, buka dulu matanya. Ya, belum selesai. Sedikit lagi saudara. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang pengrajin emas ya. Ketika emas kotor itu dimasukkan ke tungku api, emas itu dipanaskan sampai kotorannya itu terbakar habis dan akhirnya luntur. Lalu dibiarkan makin lama di api. Apa yang terjadi? Emas itu makin murni. Kalau ada tungku penderitaan, sama seperti Manasya, di dalam hidup kita ada tungku penderitaan. Yaitu apa? Kita harus bisa menyangkal kedagingan kita, keinginan kita. Kita harus akui keinginan kita itu salah. Itu tungku penderitaan, kita harus jujur. Tapi itu bukan untuk membinasakan. Penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam tungku hidup kita itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi melainkan untuk memurnikan kita, supaya hati kita murni dan hidup kita suci dan diberkati oleh Tuhan. Hasilnya apa? Pertobatan sejati. Dan itu satu-satunya solusi agar terbuka jalan bagi pemulihan yang Allah penuh kasih berikan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami binasa di dalam dosa. Biarlah dari kisah Raja Manasya dalam 2 hari ini kami melihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan ada tungku penderitaan, terlepas dari Tuhan yang mengizinkan atau gara-gara kami juga, kami mau sadar betul kami harus bertobat dan kami harus mulai confess, mengakui bahwa yang benar itu adalah Engkau, yang benar itu adalah firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang pada akhirnya selalu mendengar seruan doa kami dan yang mampu memulihkan hidup kami dan hati kami. Mulai saat ini kami serahkan hidup dan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah Tuhan saat ini segala akar-akar kejahatan, akar-akar pemberontakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan. Dan pulihkanlah setiap bagian hidup orang percaya yang rusak hari ini. Jadikanlah kami semua sebagai saksi-saksi hidup-Mu. Karena ada kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Supaya dunia melihat Engkaulah satu-satunya Allah yang penuh dengan kasih pengampunan. Dan mulai hari ini hidupku bukan lagi dikuasai oleh keinginanku sendiri dan masa laluku, tetapi dipimpin oleh anugerah-Mu, oleh kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Buka tangan-Mu, terimalah berkat dan anugerah Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang mengerti dan sepakat, sama-sama katakan amin. Sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah. Sama-sama buka kamera dan sambil lambaikan tangan, sama-sama katakan, jangan kasih kendor. 3, 2, 1. Jangan kasih kendor. Oke, mempersingkat waktu Bapak Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Semangat. Terima kasih ya Bu Nabi. Terima kasih ya Bu Nabi. Bapak Ibu semua. Haleluya. Katakan 3 kali haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Terima kasih ya Buna. Amin.